Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katresna Ningrum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil resum dari materi rekayasa perangkat lunak dari pertemuan 1 sampai 12. Yang pertama itu ada pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaannya. Kemudian ada peran perangkat lunak. Yang pertama sebagai sebuah produk. Perangkat lunak merupakan transformer informasi yang memproduksi, mengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan atau menyebarkan informasi di mana pekerjaan ini dapat menjadi sederhana suatu bit tunggal atau sekompleks simulasi multimedia. Yang kedua, peran perangkat lunak yaitu sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Kemudian di sini ada beberapa kegiatan proses dasar dari perangkat lunak. Yang pertama yaitu spesifikasi perangkat lunak. Fungsional dari perangkat lunak dan batasan kemampuan operasinya itu harus didefinisikan. Terus yang kedua ada pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yaitu perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi tersebut harus dipenuhi. Yang ketiga ada validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang keempat ada evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Ini ada beberapa model proses perangkat lunak. Jadi model proses perangkat lunak itu deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Ada dua model. Yang pertama yaitu model konvensional. Itu contohnya ada linear sequential model atau waterfall model. Terus ada prototyping model. Ada juga RAD yaitu rapid application development model. Yang kedua ada model evolutioner. Model evolutioner itu contohnya ada incremental model atau original Mills. Terus ada spiral model atau original Bohm. Ini ada beberapa perkembangan rekayasa perangkat lunak dari tahun ke tahun. Yang pertama itu ada batch orientation. Orientasi di mana sistem komputer akan terlebih dahulu mengumpulkan data yang akan diproses dalam satuan waktu tertentu. Kemudian ada limited distribution. Distribusi software hanya terbatas untuk beberapa perusahaan saja. Terus ada custom software, dikembangkan untuk perusahaan-perusahaan yang memintanya saja. Pada perkembangan RPL era kedua itu ada multi-user, jadi dapat digunakan oleh beberapa user secara bersamaan dalam satu waktu. Ada real-time, sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengatur proses, dan menghasilkan output dalam millisecond. Terus ada database. Database itu kumpulan dari beberapa data yang disusun secara sistematis. Terus ada product software. Software mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di era ketiga ini mulai munculnya tahap dari rekayasa perangkat lunak. Di sini ada distributed system, yaitu suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk saja atau host komputer. Daerah atau bidang lainnya juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Terus ada embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelijen atau kecerdasan yang membuat seakan-akan komputer kita bisa seperti otak manusia. Yang ketiga ada low cost hardware. Semakin rendah harga dari hardware memungkinkan munculnya software. Adanya hardware yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Maka muncullah yang namanya personal computer atau PC. Di era keempat ini ada expert system, suatu penetapan artificial intelligence di mana suatu alat bisa digunakan untuk mengerjakan suatu bidang. Ada all machine, mesin yang dapat meniru kerja otak manusia. Kemudian ada parallel arsitektur. Parallel arsitektur ini memungkinkan proses kerja lokal area network paralel yang memungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Kita masuk ke bab analisis. Di bab analisis ini ada konsep dan prinsip analisis. Ada beberapa kebutuhan dari perangkat lunak. Yang pertama ada kebutuhan fungsional atau functional requirement.
disebut juga sebagai kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Yang kedua ada kebutuhan antarmuka atau interface requirement. Itu kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Yang ketiga ada kebutuhan untuk kerja atau performance requirement. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, misalnya kecepatan, ketepatan, dan frekuensi. Kebutuhan perangkat lunak itu sendiri adalah kondisi kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diisyaratkan atau diinginkan oleh pemakai. Analisis kebutuhan perangkat lunak atau software requirements analysis merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, biasanya analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa sistem atau informasi dan software project planning. Analisis persyaratan sendiri adalah sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak tingkat sistem dan perancangan perangkat lunak. Ini ada beberapa prinsip analisis. Yang pertama itu, dominan informasi dari suatu masalah harus direpresentasikan dan dipahami. Fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Terus yang ketiga ada tingkah laku perangkat lunak harus diwakilkan. Yang keempat itu model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecah-pecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan atau hierarki. Yang kelima ada proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. Ini ada beberapa pekerjaan yang dilakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, mempelajari dan memahami persoalan. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan pemakai. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Yang keempat, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau biasa disebutnya SKPL. Yang kelima itu mengkaji ulang atau mereview kebutuhan. Terus juga di sini ada analisis kebutuhan menurut Pressman tahun 2002, itu dibagi jadi 5 area pekerjaan. Ada pengenalan masalah, evaluasi dan sintesis, terus ada pemodelan, spesifikasi, yang terakhir tinjau ulang atau review. Prototype software. Paradigma prototype dapat terbatas atau tidak terbatas. Pendekatan terbatas sering disebut throwaway prototyping. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, prototype merupakan sebuah demonstrasi kasar dari persyaratan. Kemudian prototype dikesampingkan dan perangkat lunak direkayasa dengan menggunakan suatu paradigma yang berbeda. Pengertian throwaway prototyping itu sendiri adalah suatu metode yang sama persis dengan metode prototyping lainnya, di mana hal ini merupakan hasil perkembangan dari prototype tetapi membuang prototype lebih mengarah pada hasil presentasi saja. Ini ada beberapa model analisis. Yang pertama itu ada data flow oriented atau functional oriented. Pengembang harus mengetahui fungsi-fungsi atau proses-proses apa saja yang ada dalam sistem, data yang menjadi masukannya, di mana data tersebut disimpan, transformasi apa yang akan dilakukan terhadap data tersebut, dan apa yang menjadi hasil transformasinya. Selain itu, pengembang juga harus mengetahui keadaan atau state, perubahan atau transition, kondisi atau condition, dan aksi atau action dari sistem itu sendiri. Yang kedua ada data struktur oriented. Analisis dengan pendekatan ini difokuskan pada struktur data, di mana struktur tersebut dapat dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruktur sequence, selection, dan repetition. Yang ketiga ada object oriented. Pendekatan berorientasi objek memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Pada pendekatan ini, informasi dan proses yang dipunyai oleh suatu objek dienkapsulasi atau dibungkus dalam satu kesatuan. Analisis terstruktur. Analisis terstruktur atau struktur analisis merupakan salah satu teknik analisis yang menggunakan pendekatan berorientasi fungsi. Teknik ini mempunyai sekumpulan petunjuk dan perangkat komunikasi grafis yang memungkinkan analis sistem mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat lunak secara terstruktur. Pada metode ini, semua fungsi sistem direpresentasikan sebagai sebuah proses transformasi informasi.
dan disusun secara hierarkis sesuai tingkat abstraksinya, sistem maupun perangkat lunak yang hasilnya ditujukan untuk entitas-entitas eksternal. Ada kamus data. Kamus data itu tempat penyimpanan dari data atau informasi yang dibutuhkan oleh suatu sistem informasi. Kamus data ini fungsinya untuk mendeskripsikan rincian dari aliran data atau informasi yang mengalir dalam sistem, elemen-elemen data, file maupun basis data dalam DFD, Data Flow Diagram. Kita masuk ke bab desain. Desain sendiri itu adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Ada bermacam-macam desain. Yang pertama itu ada desain data yang menghasilkan transformasi model domain informasi yang dibuat selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Ada desain arsitektur itu menentukan hubungan di antara elemen-elemen struktural utama dari program. Kemudian ada desain interface, menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dalam dirinya sendiri dengan sistem yang berinteroperasi dengannya dan dengan manusia yang menggunakannya. Kemudian ada desain prosedural, itu mentransformasi elemen-elemen struktural dan dari arsitektur komputer ke dalam suatu deskripsi prosedur dari komponen-komponen perangkat lunak. Desain dan software quality, itu suatu proses interaktif yang melaluinya persyaratan diterjemahkan ke dalam cetak biru atau blueprint untuk membangun perangkat lunak. Cetak biru ini menggambarkan suatu pandangan menyeluruh rekayasa perangkat lunak. Sepanjang proses desain, kualitas yang melengkapi dinilai dengan serangkaian kajian teknis formal. Ada perkembangan desain perangkat lunak. Perkembangan desain perangkat lunak pada dekade awal itu dikonsentrasikan pada kriteria untuk mengembangkan program moduler dan metode-metode untuk menyaring arsitektur perangkat lunak dalam cara top-down yang dikemas dalam pemrogramer terstruktur. Kemudian desain dekade kedua itu mengusulkan aliran translasi aliran data atau struktur data ke dalam definisi desain perangkat lunak. Kemudian desain dekade yang lebih baru itu mengusulkan pendekatan orientasi objek ke dalam desain perangkat lunak. Ini ada beberapa prinsip-prinsip desain. Yang pertama itu proses desain tidak boleh menderita karena tunnel vision. Desain yang baik harus memperhatikan pendekatan-pendekatan alternatif. Kemudian yang kedua, desain dapat ditelusuri sampai model analisis atau reverse engineering. Terus juga desain tidak boleh berulang. Desain harus meminimalkan kesenjangan intelektual di antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Yang kelima, desain harus mengungkap keseragaman dan integrasi. Yang keenam, desain harus terukur dan mengakomodasi perubahan. Yang ketujuh, desain harus terstruktur dan berdegradasi dengan baik. Yang kedelapan, desain bukanlah pengkodean dan pengkodean bukanlah desain. Bahkan bila dibuat desain prosedural detail dari komponen-komponen program, maka tingkat abstraksi dari model desain adalah lebih tinggi daripada kode sumber. Yang kesembilan ada desain harus dinilai kualitasnya pada saat desain dibuat, bukan setelah jadi. Yang terakhir, desain harus dikaji untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan konseptual atau semantik. Ini ada beberapa konsep desain. Ada abstraction, itu abstraction prosedural adalah urutan instruksi yang diberi nama dan mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Sementara abstraksi data adalah kumpulan data yang bernama yang menggambarkan objek data. Ada juga abstraksi kontrol, adalah bentuk ketiga dari abstraksi yang dipakai dalam desain perangkat lunak. Abstraksi kontrol ini mengimplementasikan suatu mekanisme kontrol program tanpa menentukan detail-detail internal. Kemudian ada modularity, itu atribut tunggal dari perangkat lunak yang memungkinkan sebuah program untuk dikelola secara intelektual. Perangkat lunak monolitik, yaitu program besar yang terdiri dari modul tunggal, itu tidak dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Jumlah alur kontrol, cakupan referensi, jumlah variabel, dan kompleksitas keseluruhan akan membuat pemahaman menjadi hampir tidak mungkin. Yang ketiga ada software arsitektur.
Tujuan desain perangkat lunak adalah untuk mendapatkan gambaran arsitektural sebuah sistem. Gambaran tersebut nantinya berfungsi sebagai kerangka kerja yang dari sana aktivitas desain lebih detail dilakukan. Efektif modular design, ada kohesi dan kopling. Kohesi adalah suatu ekstensi alamiah dari konsep penyembunyian informasi. Kemudian kopling itu sebuah perangkaian pengukuran interkoneksi antara modul-modul pada sebuah struktur program. Arsitektural design, sasaran utama dari desain arsitektur itu untuk mengembangkan struktur program modular dan merepresentasikan hubungan kontrol antar modul. Desain arsitektur juga membentuk struktur program dan struktur data dengan menentukan interface yang memungkinkan data mengalir melalui program. User interface design. Desain arsitektur memberikan kepada perekayasa perangkat lunak suatu gambaran mengenai struktur program. Desain interface memfokuskan diri pada 3 area perhatian. Yang pertama ada desain interface antara modul-modul perangkat lunak, kemudian desain interface antara perangkat lunak dan prosedur dan konsumen, terus juga ada desain interface antara seorang manusia atau seperti pemakai komputer. Kita masuk ke bab desain untuk sistem real time. Sistem real time sendiri itu biasa disebut dengan sistem waktu nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Real time dibagi menjadi 3, ada sistem hard real time atau HRTS, sistem soft real time ada SRTS, kemudian ada sistem firm real time. Karakteristik dari sistem real time sendiri itu antara lain biasanya merupakan embedded system, kemudian biasanya membutuhkan pemrosesan konkuren untuk sejumlah input yang masuk, sehingga perlu didefinisikan sejumlah tasks untuk memprosesnya, serta perlu strategi khusus untuk menjadwalkan eksekusi setiap tasks. Kemudian harus bisa menangani input yang sinkron maupun asinkron, punya kebutuhan yang tinggi terhadap reliability dan safety, dan juga seringkali melibatkan berbagai hardware sehingga ada kebutuhan untuk mendefinisikan antarmuka yang baik. Ini ada manfaat dan tujuan dari sistem real time itu sendiri. Manfaatnya itu ada sistem waktu nyata keras menjamin bahwa proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Contohnya ada sistem safety critical. Sistem waktu nyata banyak digunakan dalam bermacam-macam aplikasi. Sistem waktu nyata juga dapat ditanam dalam alat khusus seperti kamera, MP3 player, serta di pesawat dan mobil. Real time juga berguna untuk pengendali reaktor nuklir atau sistem pengendali rem mobil. Tujuan dari sistem real time sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah dengan waktu tertentu dan proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada yaitu teknik pengujian perangkat lunak. Dasar-dasar dari pengujian perangkat lunak itu ada beberapa. Yang pertama, teknik uji coba perangkat lunak. Yang kedua, sasaran pengujian. Yang ketiga itu prinsip pengujian, beberapa yang diusulkan. Yang pertama itu semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Prinsip Pareto itu mengimplikasikan 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian sepertinya akan dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Kemudian ada tes stabilitas perangkat lunak, adalah seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Kemudian ada atribut pengujian yang baik. Atribut pengujian yang baik itu biasanya memiliki probabilitas yang tinggi menemukan kesalahan, terus juga tidak redundan, harus jenis terbaik, dan tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Test case design. Ada 2 macam test case. Yang pertama itu pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan. Tes dapat dilakukan untuk menilai masing-masing fungsi apakah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Tes dapat dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. Ada 2 macam pendekatan tes. Yang pertama itu black box testing. Test case ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan apakah informasi yang disimpan secara eksternal selalu dijaga kemutakhirannya. Yang kedua ada white box testing.
adalah cara kerja perangkat lunak secara rinci. Karenanya, logical path atau jalur logika perangkat lunak akan dites dengan menyediakan test case yang akan mengerjakan kumpulan kondisi dan atau pengulangan secara spesifik. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan bahwa white box testing ini petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Bab selanjutnya itu Object Oriented Software Engineering. Konsep dan prinsip Object Oriented. Object Oriented Analysis sendiri itu adalah teknik pemodelan yang mengintegrasikan antara data dan proses ke dalam suatu kesatuan yang disebut dengan objek. Konsep Object Oriented. Yang pertama itu ada objek. Objek merepresentasikan sebuah entitas. Yang kedua ada kelas. Kelas merupakan blok pembangunan terpenting pada Object Oriented. Kelas adalah tipe data abstrak yang dilengkapi sarana untuk dapat melakukan implementasi secara parsial dan total. Yang ketiga itu ada atribut, adalah nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Atribut dari kelas mempresentasikan properti-properti yang dimiliki kelas tersebut. Yang keempat ada operasi. Sebuah operasi dapat berupa perintah ataupun permintaan. Sebuah permintaan tidak boleh mengubah kedudukan dari objek tersebut. Hanya perintah yang dapat mengubah keadaan dari sebuah objek. Keluaran dari sebuah operasi tergantung dari nilai keadaan terakhir dari sebuah objek. Yang kelima ada antarmuka. Sebuah antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Polimorfisme itu adalah kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama. Yang keenam ada komponen. Komponen hampir tidak tergantung pada apapun dan merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Yang ketujuh adalah paket. Paket ini mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Yang kedelapan ada subsistem. Pengelompokan elemen-elemen dari beberapa elemen yang mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda yang ditawarkan. Pemodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket. Yang kesembilan ada keterhubungan. Keterhubungan ini menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara keterhubungan. Yang pertama itu asosiasi, kedua itu asosiasi agregasi, kemudian asosiasi komposisi, dependensi, generalisasi, dan realisasi. Prinsip Object Oriented. Yang pertama, domain informasi dimodelkan. Yang kedua, fungsi modul digambarkan. Yang ketiga, tingkah laku model direpresentasikan. Yang keempat, model dipartisi untuk mengekspos detail yang lebih besar. Yang kelima, model awal mempresentasikan inti masalah, sementara model selanjutnya memberikan detail implementasi. Object Oriented Analysis. Karakteristik dari Object Oriented Analysis ini ada abstraction and classification, yaitu pendefinisian sebuah kelas atau objek parent yang memuat seluruh informasi dasar sebuah objek meliputi semua informasi dasar dalam objek lain. Yang kedua ada encapsulation and information hiding, bisa disebut sebagai pengkapsulan internal proses suatu objek atau class yang tidak diperlukan untuk diketahui detailnya. Fokus pada fungsi yang telah dijalankan oleh masing-masing objek. Yang ketiga ada polymorphism and inheritance, kemampuan untuk membagi properties yang dimiliki dengan inheritance atau penurunan objek. Juga memungkinkan untuk menambah atau mengurangi properties yang didapat dari pewarisan sifat objek. Ada Unified Modeling Language atau UML. UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk menentukan, memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan artefak dari sistem software untuk memodelkan bisnis dan sistem non-software lainnya. UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik, telah terbukti sukses dalam memodelkan sistem yang besar dalam kompleks. Tujuan utama dari UML adalah memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Yang kedua, memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Yang ketiga, menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam bahasa pemodelan. Object Oriented Design. Object Oriented Design adalah metode untuk mengarahkan arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem.
Tujuan dari Object Oriented Design adalah mengoptimalkan maintainability, reusability, enhanceability, dan reliability.